Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik kelas 7 MTS Nindamia Peloso? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Hari ini kita akan mempelajari materi aswaja bab 2. Untuk itu, agar pembelajaran hari ini bermanfaat, marilah kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, teori masuknya Islam ke Indonesia. Pada mulanya, sejarah perkembangan agama bagi penduduk Indonesia adalah agama Hindu dan Buddha, serta menganut aliran kepercayaan animisme dan dinamisme. Hal ini berdasarkan pada aliran-aliran kepercayaan yang dianut di beberapa kerajaan kuno yang berada di Kepulauan Nusantara. Misalnya, Kerajaan Mojopahit di Mojokerto, Kerajaan Tarumah di Jawa Barat, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan beberapa kerajaan lainnya seantero Nusantara ini. Islam awal masuk di Kepulauan Nusantara ini dengan dibawa oleh para saudagar dengan jalan agama yang damai, penuh ketentraman, persamaan dan persaudaraan. Tidak ada perbedaan antara suku, ras, etnis, kasta, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Islam dengan mudah bisa diterima oleh semua pihak dan semakin perkembangannya sampai ke seluruh Nusantara ini. Masuknya Islam di Indonesia menurut pendapat lain ada 3 teori, yaitu teori Mekah, teori Gujarat, dan teori Persia. Untuk ketiga teori ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori Mekah. Berdasarkan pendapat Profesor Dr. Hamka, Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, yaitu abad ke-7 Masehi. Landasan teorinya adalah: yang pertama, pada tahun 30 Hijriah atau 6051 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan agama Islam. Para delegasi tersebut singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 6074 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang dan perkampungan Islam di pantai barat samudra. Yang kedua, kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai menganut aliran madhab Syafi'i yang sama dengan madhab yang tersebar pada waktu itu di Mekah, Arab Saudi. Oleh karena itu, sampai sekarang mayoritas umat Islam di Indonesia menganut madhab Syafi'i. Dan yang ketiga, raja-raja di kerajaan Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik seperti gelar raja di Arab Saudi. Yang kedua, teori Gujarat atau biasanya dikenal dengan teori India. Teori lama yang bersumber dari sarjana kolonial Belanda seperti W.F. Sutherland. Beliau menyatakan bahwa Islam pertama masuk di Indonesia berasal dari Gujarat atau India. Pendapat ini berdasarkan: 1. Adanya batu nisan di makam Sultan Malik Al-Soleh di Samudra Pasai, Aceh, dan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua, para dai yang datang ke Indonesia menggunakan cara dagang dan melalui jalur Arab Saudi, Gujarat, lalu ke Kepulauan Nusantara. Yang ketiga,
hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama, dengan jalur Indonesia, Cambay, Timur Tengah, dan Eropa. Teori Gujarat ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh orang yang berasal dari Gujarat. Dan teori yang ketiga adalah teori Persia. Berdasarkan pendapat Profesor Dr. Hussein Dayadiningrat, beliau menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia, atau sekarang namanya menjadi Iran, sekitar abad ke-13 Masehi. Beliau berpendapat berdasarkan kajiannya terhadap bahasa dan beberapa peristiwa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Misalnya, yang pertama, adanya penggunaan istilah dari bahasa Persia dalam keagamaan seperti bank, abdas, masjid. Padahal istilah dalam bahasa Arabnya adalah azan, wudu, masjid. Yang kedua, mengejah huruf vokal Al-Quran digunakan istilah bahasa Persia, yaitu jabar, jer, dan pes. Padahal bahasa Arabnya adalah memakai istilah fathah untuk A, kasroh untuk I, dan dhamma untuk U. Yang ketiga, peristiwa Asyura atau tanggal 10 Muharram atas meninggalnya Sayyid Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan di Persia dan juga dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan membuat bubur suro, dan masyarakat pantai barat Sumatera dengan mengarak tabut atau peti yang dianggap jenazah Sayyid Husain. Yang keempat, kesamaan ajaran sufi yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan konsep manunggaling kawula Gusti dengan ajaran sufi di Iran yang dianut oleh Al-Hajj dengan konsep Ana Al-Haq. Dari berbagai teori dan pendapat yang telah dikemukakan serta berdasarkan data-data sejarah yang ada, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa agama dan kebudayaan Islam yang datang dan masuk ke Indonesia ternyata berasal dari berbagai negara, yaitu Arab Saudi, Persia, Iran, Gujarat, bahkan dari negara Cina, seperti para pedagang atau utusan kekaisaran Cina yang telah menjadi Muslim, yaitu Laksamana Cheng Ho. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Proses penyebaran Islam di Indonesia atau proses Islamisasi tidak terlepas dari peranan para pedagang, mubalik atau ulama, raja, bangsawan atau para adipati. Di Pulau Jawa, peranan mubalik dan ulama tergabung dalam kelompok para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Insya Allah untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang siapa itu Wali Songo. Alhamdulillah, materi kali ini kita sudah selesaikan. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.